Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Sapitri dengan nomor induk mahasiswa 19040100185 dari kelas D, Prodi Farmasi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Perjuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pengganti ujian akhir semester mata kuliah Kimia Kuantitatif mengenai titrasi bromometri dan kompleksometri. Titrasi bromometri. Bromometri, penetapan kadar suatu zat berdasarkan reaksi redoks di mana proses titrasi reaksi antara reduktor dan bromin berjalan lambat, sehingga dilakukan titrasi secara tidak langsung dengan menambahkan bromin berlebih. Prinsip penetapan. Zat uji direaksikan dengan brom berlebih dalam suasana asam. Kelebihan brom direaksikan dengan Ki terlebih, lalu iodium yang terbentuk dititrasi dengan larutan Na tiosulfat menggunakan indikator kanji hingga warna biru tepat hilang. Dalam titrasi ini, sampel yang digunakan bersifat oksidator. Reaksi butuh waktu karena reaksi tidak spontan. Reaksi yang terjadi pada titrasi bromometri ini merupakan reaksi tidak langsung. Sampel pada bromometri itu tidak dapat bereaksi langsung dengan BrO3- karena sama-sama oksidator, sehingga tidak dapat digunakan titran BrO3-, maka titran dapat digantikan dengan larutan baku Na2S2O3 natrium tiosulfat. Maka penambahan KbRO3 dan KBr dalam suasana asam diperlukan untuk mendapatkan Br2 yang kemudian ditambahkan Ki untuk mendapatkan I2, maka I2 inilah yang akan bereaksi dengan Na2S2O3. Inilah mengapa dikatakan titrasi tidak langsung. Tahap bromometri. Membuat bromin berlebih dalam sistem larutan. Ketika sampel habis bereaksi dengan bromin, maka sisa bromin akan bereaksi dengan Ki menghasilkan iodin. Iodin inilah yang akan bereaksi dengan larutan baku tiosulfat yang dibantu dengan indikator amilum ini akan memberikan warna biru yang kemudian dititrasi dengan Na2S2O3 menjadi tidak berwarna. Dapat juga digunakan indikator kloroprom yang memberikan warna violet, yang kemudian menjadi tidak berwarna setelah dititrasi dengan Na2S2O3. Jadi, pada bromometri analis kuantitatifnya dapat diketahui dari beberapa banyak Na2S2O3 yang digunakan untuk bereaksi dengan iodium. Reaksi yang terjadi pada bromometri, kelebihan KBr dalam larutan menyebabkan ion bromida bereaksi dengan ion bromat. BrO3- ditambah 6H ditambah 5Br direaksikan menjadi Br2 ditambah 3H2O. Ditambahkan Ki maka menghasilkan iodida yang dioksidasi oleh bromin menjadi iodin yang dititrasi dengan natrium untuk menentukan kadar sampel. BrO3- ditambah 6H+ ditambah 6I- direaksikan menjadi Br- ditambah 3I2 ditambah 3H2O. Dititrasi sampai warna kuning, titrasi dihentikan. Titrasi dilanjutkan sampai larutan tidak berwarna. Kompleksometri yaitu titrasi berdasarkan pembentukan persenyawaan kompleks, ion kompleks atau gram yang sukar mengion. Kompleksometri merupakan jenis titrasi di mana titran dan titrat saling mengkompleks. Kompleksometri, salah satu zat pembentuk kompleks yang banyak digunakan dalam titrasi kompleksometri, adalah garam dinatrium etilendiamina tetraasetat. Titrasi dapat ditentukan dengan adanya penambahan indikator yang berguna sebagai tanda tercapai titik akhir titrasi. Kompleksometri, kestabilan dan senyawa kompleks yang terbentuk bergantung dari sifat kation dan pH dari larutan, sehingga titrasi harus dilakukan pada pH tertentu.
Titrasi kompleksometri untuk menetapkan titik akhir titrasi. TAT yang digunakan indikator logam yaitu indikator yang dapat membentuk senyawa kompleks dengan ion logam harus lebih lemah daripada ikatan kompleks atau larutan titer dan ion logam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.